Perkenalkan, nama saya Melisa Fitri, NPM 17106963201098. Nah, di sini saya mengambil mata kuliah Evaluasi Kebijakan Publik dengan dosen pengampu Astra Imaros, Esos, MSI. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai karakteristik evaluasi kebijakan publik. Nah, evaluasi itu menghasilkan tuntutan yang bersifat evaluatif. Nah, juga evaluasi itu mempunyai sejumlah karakteristik yang membedakan dari metode analisis kebijakan lainnya. Nah, dengan di sini ada contohnya, yaitu ada fokus nilai, interpreferensi, fakta dan nilai, orientasi masa kini dan masa lampau, serta dualitas nilai. Nah, baiklah, saya ingin menjelaskan bagian-bagian tersebut. Yang pertama itu adalah fokus nilai. Nah, di sini fokus nilai itu evaluasi yang berbeda dengan pemantauan. Kemudian di sini fokus nilai juga menyangkut keperluan atau nilai dari suatu kebijakan dan program. Kemudian fokus nilai juga menjelaskan bahwa evaluasi itu merupakan usaha untuk menentukan manfaat ataupun kegunaan sosial kebijakan ataupun program. Nah, evaluasi juga mencakup prosedur untuk mengevaluasi tujuan dan sasaran itu sendiri. Nah, itulah yang dimaksud dengan fokus nilai. Kemudian yang kedua itu ada interferensi atau ketergantungan. Nah, di sini maksudnya ketergantungan itu adalah fokus pada analisis perilaku dan dari dua individu ataupun lebih yang berinteraksi satu sama lain. Nah, kemudian itu mempunyai standar yang digunakan untuk mengevaluasi orang lain. Nah, di sini itu juga dijelaskan interferensi itu ataupun ketergantungan itu orang bisa membandingkan antara yang dicapai dan yang diharapkan. Nah, kemudian yang ketiga itu ada dualitas nilai. Dualitas nilai itu adalah evaluasi yang mempunyai kualitas ganda karena mereka dipandang sebagai tujuan dan cara. Nah, berarti dipandang menjadi dua, tujuan dan cara. Nah, di sini juga dijelaskan bahwasannya evaluasi itu sama dengan rekomendasi sejauh berkenan dengan nilai yang ada. Salah satu contohnya itu adalah masalah kesehatan. Kemudian selanjutnya itu adalah orientasi masa kini dan masa lampau. Nah, di sini dijelaskan yakni tuntutan evaluatif tidak berbicara pada tahapan akhir, namun juga dilakukan pada tahapan sebelumnya ataupun masa lampau. Nah, di sini itu juga dijelaskan seperti rekomendasi yang bersifat prospektif dan dibuat sebelum aksi dilakukan. Nah, Baiklah, kesimpulan dari
Karakteristik evaluasi kebijakan publik itu merupakan bagian dari sebuah pemeriksaan terhadap kinerja yang sudah dilakukan. Nah, di sini sebagai bagian dari pemberian penilaian untuk dilakukan langkah-langkah strategis ke depan supaya menjadi lebih baik lagi. Nah, di sini karakteristik evaluasi kebijakan publik itu mempunyai sifat, mempunyai tujuan serta fungsi yang melekat sebagai kontrol terhadap aktivitas dan kegiatan yang dilakukan, serta sebagai alat untuk memperbaiki dalam aspek sistem yang kurang baik, untuk kemudian digantikan dengan sesuatu yang lebih baik lagi, baik dari segi sumber daya manusia maupun dari segi sumber daya infrastruktur. Nah, kemudian dari karakteristik evaluasi kebijakan publik ini memiliki 4 sifat, yakni yang pertama itu adalah fokus nilai. Nah, yang kedua itu adalah interdependensi, di mana ini yang dimaksud dengan ketergantungan. Kemudian yang ketiga itu ada orientasi masa kini dan masa lampau. Dan yang keempat itu yakni adalah dualitas nilai. Nah, kemudian karakteristik evaluasi kebijakan publik mempunyai tujuan dan fungsi, di mana tujuan karakteristik evaluasi kebijakan publik itu yakni untuk mengukur kehidupan sesama, yang artinya itu untuk mencapai tujuan yang telah disepakati bersama. Nah, kemudian kita lanjutkan dengan fungsi, di mana fungsi karakteristik evaluasi kebijakan publik ini yang pertama adalah evaluasi itu memberikan informasi yang valid dan dapat dipercaya. Kemudian yang kedua, evaluasi itu juga memberikan sumbangan pada klarifikasi dan kritik terhadap nilai-nilai yang mendasari pemilihan tujuan dan target. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah evaluasi itu memberikan sumbangan pada memberikan sumbangan kepada aplikasi metode analisis kebijakan lainnya. Nah, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan sedikit mengenai karakteristik kebijakan evaluasi kebijakan publik. Mungkin saya mengawali dengan assalamualaikum, dan saya akhiri juga dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.